Juga ada orang yang semangat bagaimana? Waliyadzubillah, pindah ke bidah. Enggak lagi mencintai, enggak lagi di atas sunnah. Kena syubhat. Syubhat apa? Internet. Ustadz viral. Lo benar nih para jamaah. Kena syubhat, hati-hati. Ya, pakai pikirannya sendiri, tidak tanya kepada orang-orang yang di atas sunnah yang hak. Ya, faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Siapa masa kendornya, masa lemahnya di atas sunnah, tetap di atas sunnah, ya, cuma kurang semangat aja, maka dia masih dapat hidayah, untung masih. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik, tetapi kalau sebaliknya dia itu kendornya bukan di atas bukan kepada sunnah, faqad halak, dia celaka. Lihat hadis yang tadi. Seorang beramal, ya, amalan penduduk rupanya penduduk surga, sehingga antara dia dengan surga itu satu hasta, kurang 50 cm. Kurang 50 cm dia masuk surga, takdir berkata lain. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi amalannya rupanya saja amalan surga, tetapi hatinya tidak ikhlas. Ini hati-hati nih para jamaah. Hati ini menentukan. Maka mari kita dari rumah itu niat ini perbaiki. Benar-benar antum datang ingin belajar. Anggap diri tidak tahu sudah. Sebagaimana ucapan para ulama salaf, idza jalasta aliman, apabila engkau duduk di hadapan orang berilmu, fakun, ya, ala an tasma'a ahras min an tatakallam. Jadilah kamu menjadi pendengar lebih utama daripada pembicara. Jadi kalau duduk di hadapan orang berilmu, kalau ingin dapat ilmu seseorang, jadilah pendengar setia ketimbang menjadi pembicara. Maka ini pentingnya para jamaah, niat ini. Jadi jangan sampai amal kita rupanya saja sunnah, tetapi niat tidak ikhlas. Maka apa? Allah akan buktikan atau Allah nampakkan fakta yang di dalam ini, sehingga ujung akhir hayatnya tetap di atas penyimpangan. Nasallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, wa innar rajul la ya'mal bi amali ahli nar. Ada seseorang amalannya penduduk neraka terus, maksiat terus, bid'ah terus, syirik terus. Fayasbiqu alaihil kitab. Tetapi takdir menyatakan dia itu akan menjadi penduduk surga. Fayamal bi amali ahli jannah. Akhir hayatnya tobat, beramal dengan amalan penduduk surga. Fayadkhulaha, akhirnya dia pun masuk surga. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa istiqamah, ya. Jadi biarlah antum hilangnya karena mati. Jangan hilangnya mana fulan, engkah yang ngaji, wah berhenti dia ngaji katanya. Ya, di kenapa? Pindah grup sebelah. Wah, ini menyedihkan kalau ini para jemaah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis yang tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Munziri dalam kitabnya Targhib wa Tarhib. Nah, dalil berikutnya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Pak Tono, siapa Ibnu Umar? Hah? Apa keutamaannya? Ahli hadis atau apa? Salah satu penghafal hadis yang terbanyak dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebut beliau ahadul abadilah al-arba'ah. Apa disebut? Salah satu dari abadilah al-arba'ah. Apa? Salah satu dari
al-abadilah al-arba'ah. Ma makna al-abadilah al-arba'ah? Makna dari al-abadilah al-arba'ah adalah yaitu 4 orang sahabat, keilmuannya mirip-mirip, umurnya mirip-mirip, diawali namanya Abdullah. Diawali namanya apa? Abdullah. Maksudnya namanya apa? Al-abadilah al-arba'ah. Siapa? Abdullah ibnu Umar. Yang kedua Abdullah ibnu Amr bin al-As, hadis yang kita bawakan tadi. Abdullah ibn Amr bin As. Yang ketiga Abdullah ibn Abbas. Siapa? Abdullah ibn Abbas. Yang keempat Abdullah ibn Zubair. Siapa? Abdullah ibn Zubair. Maka al-abadilah ini adalah 4 sigharus sahabah, sahabat-sahabat muda yang mengumpulkan ilmunya Rasul dengan memiliki ilmu yang luas. Kepada mereka orang-orang merujuk dalam fatwa, dalam riwayat. Maka mereka dinamakan apa? Al-abadilah al-arba'ah. 4 sahabat muda mengumpulkan ilmu Rasul dengan ilmu yang sangat banyak. Siapa mereka? Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibnu Az-Zubair ibn al-Awwam. Jelas? Beliau berkata, ma farihtu bi syai'in minal Islam asyaddu farahan. Tidak ada kegembiraan yang aku dapatkan dari Islam sehebat bi anna qalbi lam yadkhulhu syai'un min hadhil ahwa, selain daripada hatiku tidak dimasuki oleh hawa nafsu. Tidak ada kegembiraan yang aku dapatkan dalam Islam sebesar kegembiraan hatiku tidak dimasuki oleh penyakit hawa nafsu, tidak dimasuki oleh bid'ah, tidak dimasuki oleh sekte-sekte, aliran Khawarij kah, Mu'tazilah kah, Jahmiyah kah, Sufiyah kah, Ikhwaniyah kah, atau yang lainnya dari aliran-aliran ini. Ini yang paling aku gembirakan di dalam Islam. Kenapa? Hatiku tidak terkontaminasi oleh hawa nafsu dengan penyakit bid'ah. Taib. Wa qala Abul Aliyah, dan berkata Abul Aliyah. Siapa yang dimaksud dengan Abul Aliyah? Abul Aliyah adalah Rafi' ibn Mihran. Ya, sebagaimana dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, Rafi' ibn Mihran. Dia seorang imam al-muqri, al-hafidh, al-mufassir, ahli Quran dan ahli tafsir. Beliau ini para jamaah, dia menemui zaman Nabi. Dia hidup zaman Nabi, masih muda zaman Nabi SAW, tetapi masuk Islamnya di zaman Khalifah Abu Bakar. Ya, di zaman Nabi SAW udah hidup, muda, tetapi masuk Islam kapan? Di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah. Dia banyak mendengar dari Umar, Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar, Ibnu Mas'ud, Aisyah dan yang lainnya. Inilah dia disebut atau yang dinamakan siapa? Abul Aliyah.
Baik. Beliau mengatakan berarti apa? Tabi'in. Karena dia bertemu dengan siapa? Sahabat dan beriman dan matinya di atas Islam. Abu Aliyah berkata, "Ma adri." Aku tidak tahu. Ayyun ni'mataini alayya a'zam. Mana kira-kira di antara dua nikmat ini nikmat yang teragung? Aku tidak tahu ini. Kenapa? Karena kedua-duanya agung. Yang pertama, idz akhrajanillahu minasyirki ilal Islam. Pertama, apakah ini yang terbesar? Allah keluarkan aku dari syirik menuju tauhid. Au asamani fil Islam ayyakuna li fihi hawa, atau Allah Subhanahu wa taala selamatkan aku dari hawa nafsu, dari bid'ah. Yang tentu kedua-duanya tidak bisa lepas ini. Selamat syirik harus, selamat dari bid'ah juga harus. La ilaha illallah konsekuensinya jangan apa? Syirik. Muhammad Rasulullah konsekuensinya apa? Jangan di atas bid'ah, harus mengikuti sunnah. Karena itu makna dari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku tidak tahu, kata beliau, mana yang terbesar di antara dua nikmat ini. Tentu jawabannya kedua-duanya besar. Bertauhid saja tapi tidak ikut Nabi, cukup apa tidak? Enggak cukup. Ikut Nabi tetapi tidak bertauhid, cukup? Tidak cukup. Itu sebabnya syahadatain dijadikan satu rukun, bukan satu. Nah, coba rukun Islam yang pertama. Apa rukun Islam yang pertama? Bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi Muhammad utusan Allah. Nah, dua persaksian dijadikan satu, rukun Islam yang pertama. Bukan mengatakan yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah, yang kedua syahadat Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena dua ini nggak bisa dipisahkan. La ilaha illallah ikhlas, Muhammad Rasulullah ittiba. Ikhlas saja nggak bisa tanpa ittiba. Ikut Nabi saja tetapi tidak ikhlas nggak bisa. Sebagaimana firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah beramal saleh dan jangan syirik. Beramal salehnya menurut Nabi, jangan syirik dalam ibadah. Berarti ini syarat ini para jamaah. Kalau mau bertemu dengan Allah, jangan syirik dan jangan di atas bid'ah. Barulah bisa bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan demikian mesti kita senang para jamaah dengan sunnah ini. Karena sunnah inilah agama yang diridhai oleh siapa? Allah. Dalam suratul Maidah yang ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah." Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, Islam, dan aku lengkapkan pula nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Islam itu ya tauhid was sunnah. Allah ridho para jemaah, maka kita pun harus lebih ridho. Baik, apa faedah yang bisa diambil di sini? Fihi masail, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis, dari Al-Qur'an, kemudian dari hadis, ucapan sahabat dan ucapan tabi'in. Al-farhu biluzumis sunnah. Hendaklah kita senang di atas sunnah ini para jamaah. Iya, tantangannya ada. Mungkin kita ditolak di sana, di sini, tapi kita senang. Kenapa? Ini agama Allah, dan ini insyaallah indikasi salah satu bahwasanya ini hak. Kenapa? Kita menyampaikan agama, kok orang gak senang? Ini menunjukkan ini hak. Kenapa? Karena Rasul sendiri orang paling baik, nasab paling baik, ya. Tetap juga orang-orang kafir Quraisy tidak senang sama dia. Kalau Nabi tidak baik, orang tidak senang, cocok. Tapi ini apa? Nabi yang terbaik, tapi orang gak senang. Cocok apa tidak? Gak cocok.
berarti apa? Tanda ini adalah hak. Kita harus gembira. Kita harus bahagia mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini dikatakan oleh Al-Fudail bin Iyad, ya, demikian juga Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan apa? Iyyaka wa turuqad dalal. La tastauhish biqillatis salikin. Jangan merasa asing karena sedikitnya yang ikut. Ya, ini masjidnya banyak, rupanya antum banyak karena masjidnya kecil. Kemudian apa? Satu dari ujung sana, ya, satu dari ujung sana, ya, satu dari Nipah, 5 dari Batu Layar, Batu Bolong. Ngumpul di sini jadi ramai dia. Satu datang dari Bandung, satu dari Bima, satu dari sini, satu dari sini. Ya, ngumpul akhirnya apa? Ya, banyak rupanya. Tapi dibandingkan yang ya tidak mengikuti sunnah lebih ramai lagi. Maka beliau mengatakan, la tastauhish biqillatis salikin. Jangan merasa sepi sendiri dikarenakan sedikit yang mengikutinya. Tetapi apa? Wa iyyaka wa turuqad dalal. Waspadailah jalan-jalan kesesatan. Wala taghtar bi kathratil halikin. Jangan tertipu dengan banyaknya orang yang celaka dan binasa. Naam, yang kedua. Al-hidayah lis sunnah, petunjuk kepada sunnah. Memegang teguh agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di abad ya keberapa sekarang nih? Masuk abad 15 ya? 15. Tapi kalau dari Masehinya abad berapa? 21. Abad 21 zaman now. Ya. Coba bayangkan para jamaah. Nabi SAW 1400 tahun yang lalu mengajarkan agama ini. Kita di Lombok masih dapat ajarannya Nabi. Ya, tidak dapat apa? Tidak dapat yang KW. Ya, enggak tahu KW keberapa gitu loh. Ada sih rupanya sholat, tetapi apa? Banyak tambahannya. Nah, sekarang kita ini bisa dapat hidayah kepada sunnah ini para jamaah. Dengan cacian, dengan makian, dengan cobaan itu dan ini, gelar ini, syubhat ini, tapi masih kita sabar. Ya. Maka apa? Min a'zami ni'amillah wa minanihi 'alal 'abd. Ini adalah pemberian Allah yang terbesar bagi hambanya setelah diberikan hidayah mengikuti atau masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah, banyak kita ini terlahir Islam, tetapi apa? Islam keturunan. Ada sih yang baru pindah agama, alhamdulillah. Ya, namun kita yang keturunannya apa Islam dahulu itu saja. Sekarang ini baru belajar Islam. Baru belajar Islam. Dulu anak-anak muda yang ngaji-ngaji, tetapi ngaji nggak tahu. Ngaji alif bata juga, alif batanya nggak beres. Alif bata dia terus. Sekarang setelah kita belajar sunnah, begini baru benar. Coba, ya, dal, zal, la ilaha illallah. Agen minyak apa? Iya, agen katanya. La ilaha illallah. Doat. Ya salam. Ya. Jadi hidayah luar biasa sunnah nih para jamaah. Ini adalah apa nih? Nikmat. Kenapa? Semuanya diperbaiki para jamaah. Tinggal kita ini siap nggak diperbaiki, itu lagi sih. Azahwa. Baik. Kemudian berikutnya, ats-tsalitsah yang ketiga, ahammiyatul ilmi bis sunnah. Ini lebih penting lagi. Pentingnya belajar sunnah. Ya, belajar sunnah. Wa annahu alamatun 'alal hidayah. Belajar sunnah ini tanda hidayah. Ya. Mendalami sunnah ini adalah tanda hidayah. Dan hidayah ini tidak seperti kita gampangnya membalik telapak tangan, enggak. Ya. Kenapa?
Mungkin di antara kita dulu penentang luar biasa. Tapi subhanallah ada satu sikap langsung kita dapat hidayah. Ada satu sikap langsung kita dapat hidayah. Mau coba-coba datang ternyata apa? Cocok. Kenapa? Dulu tetangga ngasih tahu, kalau engkau belum berjenggot jangan datang ke masjid itu katanya. Ini fitnahnya para jamaah. Ya, kalau engkau belum naikkan celana tidak boleh datang ke sana katanya. Kalau nggak punya kartu anggota, wah ini parah lagi nih. Ya, nasallallahu salam wal afiyah. Iya, ini syubhat yang ada. Ya, ini kenyataannya. Memang ditakut-takuti. Maka oleh karena itu pentingnya kita belajar apa? Sunnah ini. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah insyaallah tanda dapat apa? Hidayah. Mudah-mudahan kita dapat hidayah para jamaah. Keluarga kita. Dan terus kita belajar. Ya. Dan ingat, semakin lama kita ngaji, jadikanlah kita ini semakin lama seperti besi semakin lama dipanasi, lembek untuk diluruskan, gampang diluruskan. Jangan semakin lama semakin ngaji kita mengatakan, yo saya lebih dahulu ngaji dari kamu. Bukan begitu jawabannya. Tetapi apa? Oh ya, apa ya dalilnya? Oh ya, apa ilmu yang baru engkau dapatkan? Wahakadha. Saya kira demikian pengajian kita pada kesempatan malam ini para jamaah. Wal ilmu indallah sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Ada berapa pertanyaan? Kita ambil dulu dari pemirsa kita. Apa boleh saya bilang saya belum rajin karena saya belum dapat hidayah? Memang. Coba dapat hidayah yang enggak bakalan malas. Hadza wallahu taala ala wa alam. Siapa nama 4 sahabat yang menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Soalnya sinyal saya lagi buruk. Tadi saya tidak kedengaran katanya. Yang pertama siapa? Abdullah bin Umar. Kemudian yang kedua Abdullah bin Amr. Yang ketiga Abdullah bin Abbas. Yang keempat Abdullah ibn Zubair. Allah Ta'ala ala wa alam. Jangan-jangan dia masuk pedalaman ini. Taib. Bagaimana cara mandikan jenazah sesuai sunnah? Apakah boleh dengan mandikan dengan cara duduk? La ilaha illallah. Bagaimana untuk duduk? Kan orang mati keras. Pertama, bersihkan dulu kotoran. Setelah bersih kotorannya, barulah mulai kita dari anggota wudu yang bagian kanan. Setelah habis, kemudian kiri. Setelah itu, barulah dia disiram kanan, kiri, rata. Setelah itu kasih daun bidara, gosok rambutnya, gosok janggutnya.